Kan saya sudah sampaikan bahwa Projo itu pendukung awal pemerintahan ini, terutama pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Karena kita yang merancang, kita yang mendukung sejak awal. Lewat tadi yang dijelaskan Pak Sekjen, mekanisme kita kan musrah yang hampir 1 tahun itu. Jadi maksud pemerintah yang kita dukung dan kita tinggalkan, nggak betul. Kalau di tempat kerja saya sebelum saya Ketua Umum Projo, sebelah saya ada Pak Sekjen, Ketua Steering Komite Kongres 3 Projo, dan juga 2025. Di sini hadir semua, di Pak Yukendro, Pak Charlie, dari Pak Yopi dan Bujul dan teman-teman semua di BPM, kan bahwa Projo akan menyelenggarakan di Jakarta, tepatnya di Hotel Said Jaya Hotel di kawasan Sudirman, hari Sabtu dan Minggu. Sebenarnya kongres ini harusnya harus dilakukan pada Desember 2024 kemarin. Cuman karena satu dan lain hal akhirnya kita undur, dan minggu depan ini atau tanggal 1 tanggal 2 November kongres akan kita lakukan. Yang kedua, kongres ini nanti dijelaskan oleh Pak Freddy dan Pak Sekjen tentang mekanisme dan tata caranya. Kongres ini merupakan forum tertinggi organisasi Projo yang nanti akan diikuti oleh seluruh peserta dari seluruh Indonesia, Projo seluruh Indonesia, DPD maupun DPC Projo seluruh Indonesia. Temanya adalah selalu setia di garis rakyat. Dan Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Projo sudah menyatakan siap hadir dan membuka acara, dan juga Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo yang sedang kunjungan ke luar negeri juga sudah terkomunikasi. Mudah-mudahan beliau ada di Indonesia dan akan hadir dalam acara Kongres 3 Projo, dan tentu bersama Pak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sebagai organisasi pendukung Pak Presiden sejak awal, karena sejak awal kami Projo ini yang menginisiasi mendukung pemerintahan ini, kita berkomitmen untuk sama-sama menjaga pemerintahan ini selalu setia di garis rakyat. Selanjutnya nanti detailnya nanti kita buka dalam diskusi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sekjen dan Pak Freddy untuk menjelaskan hal-hal yang lebih. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jadi kongres adalah langkah konsolidasi organisasi setelah kemarin dalam Pilpres. Semua juga tahu bagaimana kita mendukung dan memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2000. Dukungan ini adalah dukungan yang benar-benar keputusan yang matang gitu ya, dengan serangkaian proses, serangkaian upaya kita menggali suara rakyat, menggali aspirasi di 30 kota yang kita gelar musyawarah rakyat. Nah, kali ini Projo kembali melakukan konsolidasi organisasi melalui forum tanggal 1 dan 2 itu, yaitu Kongres 3. Kongres 3 ini tentunya yang pertama adalah kita akan menghasilkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat Projo. Nanti juga sebagai bentuk dukungan kuat kita kepada pemerintahan Prabowo Gibran, kita juga akan berharap bahwa lahir rekomendasi ataupun juga resolusi dari Kongres 3 Projo. Jadi dukungan kita terhadap pemerintahan Prabowo Gibran ini tentu bentuknya adalah salah satu kita memberikan rekomendasi, mungkin juga resolusi. Jadi kita ini akan berupaya untuk memberikan masukan-masukan, apapun masukannya itu. Jadi kami berharap Projo tidak, dan saya yakin tidak sih, ya, tidak menjadi organisasi pendukung yang asal bapak senang, kira-kira begitulah ya. Itu kira-kira. Kemudian juga
disampaikan oleh ketum tadi, insya Allah kongres ini yang pertama akan dibuka oleh Bapak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Projo. Juga nanti besar harapan kami, tapi insya Allah ya nanti Presiden hadir didampingi oleh Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Jadi ini akan kita tunggu nantinya. Detail-detail lainnya tentang pelaksanaan saya silakan kepada Ketua OC Saudara Freddy Tambunan. Pengurusan Projo di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota maupun daftar dari peserta kongres itu ada 35 dewan pimpinan daerah setingkat provinsi ya, dan 479 dewan pimpinan cabang atau tingkat kabupaten kota dengan kepesertaan mencapai 3.000 orang. Nah, jadi memang Kongres Ketiga Projo ini selain disambut antusias oleh eksternal, dari internal juga sangat antusias disambut oleh seluruh rekan-rekan pengurus di daerah. Mungkin tambahan dari itu, dari saya itu aja Pak Ketum. Akan kembali menjadi Ketua Umum Projo. Nah, yang kedua terkait isu mungkin boleh ya Pak? Boleh. Nah, bagaimana Projo? Oke. Pertama emang tadi sama mungkin ini kan kongres ketiga ini apakah ketum baru, dan kalau emang ada apakah nanti Pak Budi Ari akan, itu yang pertama. Yang kedua, di kongres ini apakah nanti tidak, dan yang ketiga serem-serem amat pertanyaannya. Dan mungkin yang ketiga, Mas Budi Ari udah nggak jadi masuk kabinet lagi, apakah mungkin nanti di kongres ini akan Ini ada sama ya tadi ya soal, karena Kongres 3 ini adalah, Kongres itu adalah forum tertinggi organisasi. Jadi memang Kongres itu dijadwalkan 5 tahun sekali sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga Projo. Itu yang pertama. Yang kedua soal ketua umum dan lain-lain nanti kita serahkan pada mekanisme organisasi dan juga aspirasi teman-teman yang hadir atau teman-teman daerah, karena mereka lah yang melakukan hal-hal yang menyangkut langkah-langkah strategis Projo, termasuk juga ketua umum Projo. Nanti dinamikanya nanti kita lihat di kongres. Saya semua teman-teman daerah ya. Tadi yang serem, apakah Projo jadi partai? Menurut saya nanti juga itu kita lihat dinamika di kongres. Karena sekali lagi keputusan kongres itu keputusan tertinggi organisasi. Sehingga apapun langkah-langkah organisasi dilakukan itu adalah keputusan Kongres 3 Projo. Kita tunggu aja dinamikanya. Kalau jawab sekarang kurang seru dong. Oh ya, tunggu aja nanti Jumat, Sabtu kan udah kelihatan tuh suara-suara dari daerah seperti apa. Ya. Tadi apa lagi yang tanya? Gini, kan saya sudah sampaikan bahwa Projo itu pendukung awal pemerintahan ini, terutama pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Karena kita yang merancang, kita yang mendukung sejak awal, lewat tadi yang dijelaskan Pak Sekjen, mekanisme kita kan musrah yang hampir 1 tahun itu. Jadi maksud pemerintah yang kita dukung dan kita tinggal, nggak betul. Ya, kita akan bertanggung jawab kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa pemerintahan yang kita dukung sejak awal ini harus berhasil, harus sukses, harus memberi manfaat buat bangsa dan memberi manfaat terbaik untuk rakyat. Begitu, ya. Kritik tentu banyak hal yang harus kita sampaikan untuk perbaikan, untuk kritik, untuk membuat pemerintahan ini berjalan dengan baik. Karena harus diakui semua program pemerintah ini sangat mulia, sangat baik dan berpihak kepada rakyat. Karena itulah makanya temanya adalah selalu setia di garis rakyat. Gitu loh, bahwa nanti di pelaksanaan ada problematika, ada masalah, kita perbaiki di situ, ya. Gini, tadi ada soal Dewan Pembina. Pak Jokowi tetap menjadi ketua Dewan Pembina karena Pak Jokowi pemilik Projo sesungguhnya. Saya cuman dan kami ini cuma pelaksana aja, ya. Soal us nanti aja. Gajah itu Pak. Nah, ini baru pertanyaan politik sama kayak itu bikin partai. Begini, pemilu masih jauh. Pemilu masih 4 tahun lagi. Soal partai politik, soal aspirasi politik nanti juga akan kita putuskan di dalam Kongres 3 Projo. Begitu loh.
Buat kami partai apapun, partai manapun itu selama mereka setia di garis rakyat kita pasti dukung. Ya. Lanjut yang lain. Jadi gini loh. WUS itu adalah program strategis yang memang membawa konsekuensi perubahan yang sangat luar biasa bagi bangsa. Ini transformasi, ini lompatan, ini percepatan. Karena program WUS itu betul-betul menjadi program yang strategis untuk jangka panjang. Transportasi publik itu menjadi penting. Kita ini satu-satunya negara ASEAN saat ini yang mempunyai kereta cepat. Bahwa ada problematika di dalam pengadaan atau pelaksanaan proyek itu, silakan aja aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah kalau ditemukan adanya pelanggaran hukum. Tetapi kami yakin bahwa program ini memang tidak hanya mengejar profit tetapi juga benefit. Kamu coba lihat nilainya, gas emisi berkurang, karbon, ya kan? Terus juga kemanfaatan sosialnya, pertumbuhan di sekitar wilayah WUS. Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekedar Jakarta Bandung, tapi Jakarta Surabaya, gitu loh. Dilanjutkan sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa, karena daya ungkit kalau kereta cepat itu Jakarta Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini 3 kali lipat, begitu loh. Jadi kemanfaatannya akan luar biasa, seperti itu Mbak. Jadi kita yakin ini program yang sangat strategis dan sangat transformatif dan lompatan peradaban bagi negara kita. Sesuatu yang baru selalu menimbulkan pro kontra, tetapi kami yakin jika ada hal-hal yang memiliki bukti sebagai pelanggaran hukum, silakan jadi proses hukum, begitu loh. Itu kan tugas dari aparat penegak hukum dan kita hormati aparat penegak hukum untuk mengusut bahkan melakukan penyidikan terhadap kemungkinan bila proyek kereta cepat WUS ini bermasalah secara hukum. Tapi aku yakin kalau soal manfaatnya sangat bermanfaat, begitu loh. Ya. Cukup. Prabowo akan hadir dalam kongres kami, insya Allah itu akan terjadi. Dan juga ada satu pesan yang menurut saya penting, bahwa fase sekarang adalah fase kita harus sama-sama bekerja keras demi suksesnya pemerintahan yang itu semata-mata demi keinginan kita bersama untuk mencapai Indonesia emas, rakyat sejahtera dan semuanya. Maka kami menyampaikan seruan kepada publik ya, kepada seluruh publik untuk tidak lagi sembarangan ya atas informasi ya. Jadi memilah dan memilih informasi agar tidak terjebak pada narasi-narasi adu domba, ya kan? Karena kita melihat banyak sekali narasi-narasi adu domba, terutama ini antara pimpinan negeri ini, Pak Presiden Prabowo seolah-olah dihadapkan dengan Pak Jokowi misalnya, seperti itu. Jadi kita sudahi hal-hal semacam itu ya. Narasi-narasi yang tidak positif, narasi negatif itu jangan lagi. Masukan, kritik itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, ya kan, demi kebaikan kita semua. Tetapi kemudian jangan kita jatuh pada narasi-narasi adu domba, pelecehan, penghinaan, penyebaran hoax, serta ujaran-ujaran kebencian. Kritik, masukan, dan saran yang produktif itu sangat diharapkan sekali lagi ya. Tapi janganlah kita masuk pada arena-arena yang negatif. Terima kasih. Itu tambahan saja, Tom. Ya. Itu hanya bisa diwujudkan dengan kebersamaan dan gotong royong semua komponen anak bangsa. Tidak bisa kemajuan Indonesia lahir dari kebencian, prasangka, dengki, iri, nggak bisa. Karena itulah kebencian itu harus kita hilangkan sesama anak bangsa. Pilpres sudah selesai, jangan dibawa-bawa lagi. Nanti kita kompetisi lagi 2029.
kita harus melatih kedewasaan politik kita, terutama kita merawat demokrasi kita, karena apapun Prabowo Gibran itu dipilih oleh rakyat, gitu loh. Kalau dibilang atas nama rakyat, mana rakyat yang memilih beliau, yang berharap beliau bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu juga saya menghimbau kepada semua komponen bangsa untuk bersatu padu, untuk sama bergotong royong, untuk mewujudkan kemajuan Indonesia. Karena Indonesia ini nggak bisa maju kalau elitnya berklaim lulu, rakyatnya dari domba, nggak bisa. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.